Halo semuanya, welcome to POV Vlog. Ya ini sudah sekian lama saya nggak bikin konten dalam format POV ya. Kalau format POV itu ya gini, apa namanya? Ya nggak ada muka saya gitu loh. Dan ini suitable banget buat malam karena HP saya kamera depannya nggak ada flashlight, nggak ada lampu penerangannya. Jadi fokusnya pakai kamera belakang. Di POV kali ini sebenarnya masih lanjutin dari yang pagi tadi ya, yang di Sunday with James Cohen Smith Windsor yang saya tayangkan tadi. Live-nya nggak full 1 jam ya, tapi kurlep 45 menit karena kondisi saya masih agak lemes. Ya jadi gini teman-teman ya, every person has their own path gitu loh. Setiap orang itu memiliki jalur berhasilnya sendiri gitu loh. Dan setiap orang pasti memiliki jatahnya sendiri gitu untuk berhasil gitu loh. Kita selalu stick di dalam perkataan ora et labora, bahasa Latin, berdoa dan bekerja, berdoa dan berusaha gitu loh. Tetapi kalau kita sudah melakukan keduanya, kalau Allah Subhanahu wa taala belum berkehendak, bagaimana? Ya masa iya kita marah, kita kemudian ngambek gitu ke Allah, kan nggak mungkin. Ya kan, nggak mungkin banget kita cuma gara-gara doa kita belum terjamah gitu ya, lantas kita menjadi ngambek ke Allah Subhanahu wa taala. Kan lantas persis seperti yang saya pernah lakukan dulu. Ya ini kejadian 5 tahun lalu sih sebenarnya, yaitu ketika saya itu udah merasa putus asa banget gitu loh. Kok doa-doa saya ini nggak didengar, nggak dijawab, nggak diwujudkan sama Allah gitu loh. Lantas saya jadi orang yang menghujat Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Lalu kenapa saya bisa mengalami titik balik hingga akhirnya seperti sekarang ini gitu loh. Karena gini teman-teman ya, ada alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala itu belum mau mengabulkan doa kita gitu loh. Pertama, karena mungkin ada di dalam kita ini, atau mungkin ada di sekitaran kita ini, masih ada hal-hal yang diharamkan lah menurut syariah Islam, dan mungkin tidak sengaja terkonsumsi ke kita yang haram itu. Atau di sekitaran kita mungkin masih ada yang haram gitu loh. Jadi dibersihkan dulu. Terus alasan yang kedua adalah karena Allah tuh pengen melihat seberapa besar gitu loh usaha kita dalam mau mewujudkan apa yang kita pengenin gitu loh ya. Karena kalau nggak ada usaha, nggak ada kerja keras ya gimana gitu. Dan tapi hebatnya walaupun Indonesia ini masih negara berkembang ya, masih negara yang katakanlah begini-gini aja gitu ya, hebatnya tuh orang tuh masih pada happy gitu loh. Orang tuh masih pada
bersyukur gitu loh. Itu yang benar-benar saya itu baru merasakan itu sekarang ini ya. Masyarakat kita tuh masih bersyukur gitu loh, masih bisa mengucap alhamdulillah gitu loh. Walaupun ya mohon maaf ya keadaannya ya begitulah tapi masih bisa ngucap syukur gitu loh, masih bisa alhamdulillah gitu loh. Karena ternyata apa ya di satu sisi memang masyarakat Indonesia ini, terutama masyarakat Islam ini, masih banyak yang memiliki kereligiositasan yang tinggi, teman-teman. Iya kan? Masih banyak yang berpikir atau berpandangan beyond, melampaui perkara-perkara dunia gitu loh. Itu yang saya salut gitu loh. Itu sih yang saya salut gitu. Ini tuh saya baru ngerasain tuh sekarang gitu loh. Makanya kenapa di Indonesia ini, mohon maaf gitu ya, kasus bunuh dirinya tuh nggak sebanyak di Jepang atau Korea Selatan dan Jepang gitu, atau nggak sebanyak di Hungaria yang nun jauh di Eropa sono. Tapi memang kalau untuk di Jakarta ini, orang dengan masalah mental health itu, masalah kesehatan mental ini ya mohon maaf, ini adalah perkara yang nggak bisa dipandang sebelah mata gitu loh. Ini adalah persoalan yang memang perlu perhatian serius banget gitu loh. Jadi memang kita harus benar-benar aware dengan isu ini. Nah, banyak kan orang tetap aja walaupun mental health etc gitu ya, tetap aja pendekatannya nomor satu tuh pasti ke pendekatan agama gitu loh, terutama pendekatan Islam gitu ya. Pendekatan Islam itu apa, dia pendekatan keagamaan lah ya, nomor satu yaitu pendekatan keagamaan nih ya. Kalau yang Islam mungkin ya disuruh banyak berzikir, banyak baca Quran gitu ya. Ya karena memang di dalam Quran surah Al-Isra ayat 82 itu memang betul, Al-Quran itu memang penyembuh gitu loh. Wanunazzilu minal Qur'an, untung saya masih hafal. Wanunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Wala yaziduz zalimina illa khasara, kalau mau lebih lengkapnya. Maka kami turunkan Al-Quran sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan itu tidak berlaku untuk orang-orang zolim. Coba itu bayangin. Jadi masalah makanya ini teman-teman, makanya kenapa saya santai aja gitu loh ketika bapak sambung saya kerap kali menyinggung-nyinggung masalah adik sepupu saya yang deket sini udah kerja gitu kan, udah berpenghasilan. Dan kenapa saya nggak malu ya, karena saya percaya semua orang itu mesti memiliki jatah rezekinya masing-masing. Lalu Pak James kalau mau memperbesar jatah rezekinya atau memperbesar kantong rezekinya gimana dong? Ya kalau dari pengalaman saya ya, ini saya bicara dari pengalaman aja ya.
Kalau dari pengalaman saya, kalau mau memperbesar rezeki itu ya banyak sedekah lah. Dan sedekah itu tidak harus dengan uang. Sedekah itu bisa dengan kita menyumbang pakaian-pakaian yang sudah nggak kepake, seperti yang pernah saya lakukan beberapa waktu lalu. Ada banyak tuh Pak pakaian-pakaian yang nggak saya pakai, daripada end up mangkrak di rumah, yang mending saya sumbangin. Saya kasih ke orang, lebih bermanfaat, dan alhamdulillah masih bagus pakaiannya. Bukan pakaian yang udah sobek-sobek, pakaian yang udah halang kabut gitu kan. Itu saya nggak kasih. Karena nggak aja gitu. Jadi itu sih, kalau mau memperlebar lubang rezeki, memperbesar kantong rezeki kita, wadah rezeki kita, ya sedekah sih. Banyak sedekah, banyak silaturahim, ya kan? Karena silaturahim itu memperpanjang usia dan memperluas rezeki, gitu loh. Banyak sedekah, banyak silaturahim, ya. Jangan putus silaturahim itu. Banyak senyum, banyak sapa, banyak salam. Tapi yakinlah, mau kita usaha sebagaimanapun ya, kalau memang Allah belum menghendaki, ya sudah aja, terima aja gitu loh. Karena yakinlah, Allah itu pasti menyiapkan sesuatu yang terbaik untuk kita di waktu yang terbaik. Karena saya percaya waktu Allah itu adalah waktu yang terbaik, ya. Kita makanya jangan memahami psikologinya Allah dan memahami waktu Allah itu dengan nafsu. Karena kalau kita mau memahami psikologinya Allah, memahami Allah dengan nafsu, nggak bakalan mempan. Apalagi kalau akal kita akal bulus gitu loh. Jadi baiknya ya sudah normal lagi. Jadi ya baiknya kita ya cukuplah kita ingat ayat ini aja, la in syakartum la azidanakum wala in kafartum minna azabillah syadid. Ya. Kalau kita banyak bersyukur, maka Allah akan lipat gandakan kenikmatan dan harta kita. Kalau kita kufur, ya akan Allah timpakan azab yang lumayan menyedihkan. Itu aja dari saya. Jadi jangan iri hati gitu loh. Jangan iri hati, jangan ada cemburu buta hanya karena orang lain atau keluarga terdekat kita lebih berhasil dari kita. Karena belum tentu mereka lebih berhasil dari kita dalam hal keuangan, dalam hal karir, dalam hal pekerjaan, dalam hal harta. Belum tentu dia memiliki waktu untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenikmatan bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu nikmatnya tiada tara. Bahkan satu dunia dan seisinya itu tidak tertandingi. Nasrul minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Itu aja dulu dari saya. Semoga kita semua tidak terserang penyakit al-wahan atau cinta dunia dan takut mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.